Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Yang kita bahas kali ini adalah teori dasar dan instrumentasi. HPLC, C-nya adalah kromatografi. Mari kita ingat sebentar apa itu kromatografi. Kromatografi berasal dari kata kroma, bahasa Yunani, yang artinya warna, dan grafein artinya menulis. Jadi kromatografi itu adalah color writing, penulisan warna atau penggambaran warna. Ini dikemukakan oleh penemunya Mikhail Semyonovich Tsvetanov pada tahun 1903. Pada saat itu dia melakukan percobaan untuk memisahkan pigmen tanaman. Maka disediakanlah tabung gelas sebagai kolom, dimasukkan juga setu kalsium karbonat sebagai backing fase diam, dan petrolometer sebagai fase garam. Ekstrak pigmen tanaman dimasukkan sebagai sampel, maka terjadilah pemisahan, penggambaran warna-warni di situ. Maka dia menyebut kromatografi. Jadi kromatografi ini adalah termasuk metode pemisahan. Artinya cocok untuk analisis sampel yang mengandung multi komponen, berbagai macam analit dalam matriks sampel yang sulit. Kalau multi komponen saja bisa, apalagi untuk zat tunggal. Kalau kita berbicara kromatografi, pasti ada istilah fase gerak dan fase diam. Pada HPLC, fase geraknya berupa cairan. L-nya di sini adalah liquid. Fase geraknya berupa cairan. Mengapa disebut fase gerak? Karena pada saat kita bekerja dengan HPLC ini, fase cairan ini bergerak terus. Maka disebut sebagai fase gerak. Kemudian HP atau HP-nya adalah high pressure, tekanan tinggi. Artinya dalam instrumen HPLC itu menggunakan pompa tekanan tinggi. Pertanyaannya, tekanan tinggi itu seberapa? Tekanan HPLC yang konvensional itu adalah 6000 PSI. PSI itu kalau kita konversikan dengan bar, 1 bar atau kira-kira 1 atmosfer itu adalah 14,7 PSI. Kalau kita memompa ban mobil, biasanya satuannya PSI. Paling kira-kira 40-45. Apa itu artinya? Tekanannya cuma 3 atmosfer atau 3 bar. HPLC kita adalah 6000 PSI atau sampai 400 bar. Itu artinya memang tekanan tinggi. Karena itu disebut high pressure. Setelah itu HPLC ini disebut dengan high performance setelah ditemukannya polong dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Ternyata memang HPLC ini mempunyai kinerja pemisahan yang sangat bagus. Maka disebut high performance. Maka kondisi HPLC itu sangat menentukan, bukan sekedar pressure. Maka disebut high performance liquid chromatografi. Kromatografi khususnya HPLC sudah demikian berkembang, dan masih ada teknik kromatografi yang lain yang sangat bermanfaat juga, yakni kromatografi gas, GC, atau thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis. Saat ini sudah semuanya otomatisasi, penampilan data sistem, evaluasi datanya, perhitungannya sudah computerized. Pemisahannya ditampilkan dalam puncak-puncak yang sangat bagus. HPLC ini dikembangkan pada awal tahun 70-an dan telah berkembang dengan pesat, baik dari aspek instrumentasi maupun aplikasinya. Dan pada saat ini memang HPLC ini merupakan metode yang paling banyak digunakan, baik itu di industri farmasi, di balai-balai besar POM, di penelitian-penelitian, dan sebagainya. Dan HPLC ini memang dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis sampel. Jadi HPLC memiliki keunggulan kalau kita bandingkan dengan teknik yang lain yang kita tadi sebut dengan GC. GC sebetulnya di bidang analisis farmasi sangat bermanfaat. Sayangnya GC ini hanya untuk zat-zat yang mudah menguap, yang volatil. Untuk zat-zat yang sulit menguap, yang non volatil, maka harus dilakukan derivatisasi dulu.
dan derivatisasi itu tidaklah mudah. Kalau kita analisis lemak misalnya, maka kita harus menderivatisasinya dengan BF3, dengan metanol, dan kemudian kita ekstraksi dan sebagainya. Maka itu relatif sulit. Kalau kita bandingkan TLC pun sangat bermanfaat pada saat kita melakukan analisis pengujian-pengujian khususnya di bidang obat-obat tradisional. TLC ini sangat dominan di sana. Kalau dibandingkan dengan TLC ini tidak bisa diotomatisasi dengan bagus. Jadi kalau kita punya sampel yang begitu banyak seperti yang ada di industri farmasi, maka masih kurang cepat. Maka TLC lah sesungguhnya kalau kita bekerja dengan autosampler, maka jumlah sampel yang begitu banyak secara cepat dan sederhana kita lakukan. Demikian juga kalau kita ingin merubah komposisi fase gerak, kalau di dalam TLC itu relatif sulit. Tapi kalau dengan HPLC sudah computerized, itu mudah. Dan saat ini detektor HPLC diberikan banyak variasinya, sehingga memang keunggulannya dibandingkan TLC jauh sebetulnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan spektrofotometri HIFI-VIS. Spektrofotometri HIFI-VIS ini memang bermanfaat juga, tapi khususnya untuk sampel-sampel yang sederhana. Tapi kalau sampelnya rumit, analitnya lebih dari 1, ada 2, ada 3, misalnya dalam obat batuk, sudah sangat sulit pakai spektrofotometri HIFI-VIS. Karena itu memang HPLC inilah yang paling banyak digunakan. Jadi kalau kita lihat di Farmakope Indonesia, di USP dan di DIPI, maka HPLC ini sangat dominan. Itulah HPLC. Demikian juga HPLC ini bisa dipakai untuk berbagai macam analisis, berbagai macam sampel. Jadi bisa dipakai untuk analisis bahan aktif, bisa bahan pembantu, bisa cemaran, bisa degradan, bisa metabolit dan sebagainya. Dan molekul yang kita analisis bisa sederhana, berat molekulnya kurang dari 900 atau kurang dari 2000. Tapi bisa juga molekul-molekul polimer yang large molekul, yang bobot molekulnya lebih dari 2000, lebih dari puluhan ribu, itu pun masih bisa dengan HPLC. Berikutnya lagi, tadi saya katakan bahwa HPLC ini bisa untuk analisis multikomponen dalam matriks sampel yang sangat sulit. Biasanya dalam suspensi, di dalam matriks semi-sulit itu sangat sulit. Tapi di dalam monografi HPLC lah pilihannya sebetulnya. Analitnya bisa senyawa organik, bisa anorganik, bisa campuran organik, anorganik, bisa senyawa polar, non-polar, dan senyawa netral. Itu pun bisa dilakukan analisis dengan HPLC. Dan yang menariknya, HPLC ini bisa dipakai untuk analisis isomer atau enantiomer. Kalau kita lihat, enantiomer itu sebetulnya adalah isomer aktif yang seperti tangan kiri dan tangan kanan kita. Saya beri contoh thalidomid. Ada bentuk kiri S, ada bentuk kanan R yang merupakan bayangan cermin. Nah, dua isomer ini, enantiomer ini, memiliki sifat fisika dan kimia sama. Padahal sebetulnya kromatografi itu adalah pemisahan berdasarkan sifat fisika. Maka kalau fisika, kimianya sama, itu sangat sulit. Tapi dengan HPLC masih bisa, karena dia menggunakan kolom kirab. Jadi ceritanya thalidomid dan S dan R ini sudah kita kenal tahun 50-an, tahun 60-an, di mana ibu-ibu hamil pada saat itu banyak mengkonsumsi thalidomid untuk mengatasi mual-mual atau morning sickness-nya. Tapi yang beredar di pasaran ternyata bentuk R dan bentuk S sama banyak, yakni campuran rasemnya. Karena itu yang perlu kita ingat lagi bahwa yang R itu memiliki sifat efek sedatif hipnotik, sedangkan pada S-nya itu bersifat teratogenik, memiliki efek teratogenik. Jadi campuran rasemat diminum ibu-ibu hamil tadi, maka bayi yang lahir cacat karena efek teratogenik. Dengan pemisahan viral oleh HPLC, senyawa-senyawa model begini dapat dilakukan pemisahan dan dianalisa dengan baik. Sekarang ini banyak molekul-molekul di farmasi yang memiliki sifat seperti ini. Clopidogrel misalnya, itu pun bisa dianalisa dengan baik dengan metode-metode yang sudah disediakan di monografi. Oleh karena itu, HPLC ini aplikasinya banyak. Tadi saya sebut bahwa berbagai macam sampel pun bisa. Jadi apapun sampelnya,
HPLC adalah metode. Itu ada di pharmaceutical, banyak dipakai tadi. Bioscience, apakah food and flavor, kemudian chemicals, ya, environmental, clinical, forensik, dan sebagainya, kosmetik. Ini semua bisa dipakai, dan lain-lain bidang-bidang yang lain. Jadi boleh dikata bahwa HPLC ini merupakan metode yang memang paling banyak digunakan di dunia. Aplikasi di bidang farmasi ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif, bisa juga kita lakukan preparatif, pemisahan. Jadi kalau analisis kualitatif kita mengarah ke apa yang ada di dalam. Apalagi sekarang ini HPLC ditunjang dengan berbagai macam detektor yang sangat spesifik. Maka analisis kualitatif dengan HPLC adalah sangat-sangat sensitif dan sangat spesifik. Kemudian analisis kuantitatif, how much, berapa kadarnya. Kalau kita menentukan obat yang ada di bidang farmasi, di industri farmasi, kita tentukan apakah obat ini memenuhi syarat atau tidak, maka kita perlu analisis kuantitatif. Dan preparatif tadi, kalau kita ingin melakukan isolasi atau purifikasi, kalau kita ingin mendapatkan senyawa-senyawa yang murni, maka kita suntikkan pada HPLC preparatif. Maka di situ sudah ada kolektor-kolektor yang bisa memisahkan isolat-isolat yang kita inginkan. Di bidang farmasi, HPLC banyak dipakai untuk identifikasi, semacam analisis kuantitatif tadi. Bisa untuk penetapan kadar, analisis kuantitatif, keseragaman kandungan. Nah, kalau obat, tablet, gitu, kita melakukan keseragaman kandungan. 10 tablet, kita analisa satu persatu, bagaimana kadarnya, seragam atau enggak. Berikutnya, banyak HPLC ini dipakai untuk uji disolusi, apalagi uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding itu kita melakukan uji disolusi dalam bentuk profil disolusi persatuan waktu, artinya maka kita bandingkan antara obat kopi dengan obat inovatornya. Ini banyak dilakukan di industri farmasi, khususnya untuk obat-obat yang akan diuji bioekivalennya. Jadi kita lakukan uji disolusi dalam 3 macam media, pH media. Itu biasanya kemudian kita bandingkan antara obat kopi dengan obat inovator. Berikutnya, HPLC ini banyak dipakai untuk impurities, ya, cemaran. Cemaran-cemaran itu adalah cemaran organik. Jadi kalau kita lihat di monografi sudah tertera di situ metode-metode untuk analisis impurities, ya, analisis cemaran, related substance dan sebagainya. Berikutnya untuk uji stabilitas. Untuk uji stabilitas itu diperlukan metode yang selektif. Mengapa demikian? Kalau obat kita letakkan dalam clinical chamber supaya dia mengalami degradasi dalam suhu 40 derajat dan 30 derajat dan kemudian kita amati. Bayangkan kalau metodenya tidak selektif, maka antara obat yang parent drug-nya dan degradannya maka numpuk jadi satu. Dengan HPLC antara degradan dan yang zat asli parent drug-nya itu bisa dipisahkan dengan baik. Lalu yang terakhir, biasanya HPLC ini banyak dipakai untuk uji BABE, bioavailability dan bioequivalent. Artinya kita menggunakan sekelompok subjek manusia yang kita ambil darahnya, di mana subjek tadi dibedakan menjadi 2 kelompok. Nah, kita satu kelompok kita treatment dengan obat kopi kita, dan satunya adalah obat inovator, dan nanti kita bandingkan. HPLC lah metode yang paling banyak digunakan, dan saat ini yang paling banyak untuk uji BAB ini adalah LC dan SMS. HPLC dapat diklasifikasikan itu berdasarkan mekanisme pemisahan. 1. Kromatografi adsorpsi. Yang kedua, kromatografi partisi. Kemudian kromatografi pertukaran ion exchange, dan keempat adalah size exclusion kromatografi. Masih ada sebetulnya mekanisme yang lain, tapi 4 inilah yang paling banyak dipakai di bidang farmasi. Kalau kromatografi adsorpsi nanti kita kenal sebagai fase normal phase. Berikutnya fase terbalik. Kromatografi pertukaran ion, size exclusion kromatografi. Jadi kalau kita lihat KCKT atau HPLC fase normal phase HPLC.
Perlu diingat bahwa ini adalah fase geraknya itu non polar, fase diamnya polar. Jadi dalam fase normal itu biasanya dipakai silika sebagai fase diam. Silika itu banyak mengandung gugus silanol. Kita ingat gugus silanol itu adalah gugus yang paling polar ya. Itu maka fase diamnya bersifat polar. Fase geraknya adalah non polar, misalnya heptana, heksana dan lain-lain. Yang kedua adalah fase terbalik, reverse phase HPLC. Maka kebalikan dari fase normal. Kalau fase diamnya tadi polar, sekarang fase diamnya yang non polar. Dan fase geraknya adalah yang polar. Di antara mekanisme pemisahan dari HPLC, maka reverse phase KCKT fase terbalik itu yang paling banyak digunakan. Diperkirakan 80% di dunia ini menggunakan KCKT fase terbalik. Mengapa demikian? Karena fase geraknya itu adalah air, metanol, astonatif yang murni, dan lagi sebetulnya hasilnya konsisten untuk dari KCKT fase terbalik. Dan yang tidak disukai oleh praktisi terhadap KCKT fase normal itu karena fase geraknya non polar. Dari satu sisi mungkin dari safety-nya memang kurang bagus, itu juga kurang murni sebagainya. Tapi yang disayangkan bahwa fase gerak non polar ini kalau kena dipompa nanti instrumennya HPLC, maka cepat rusak. Itu yang tidak disukai. Berikutnya ada namanya hydrophilic interaction liquid chromatography. Kalau tadi fase terbalik itu fase geraknya adalah polar, ini pun polar. Dalam hilik fase geraknya itu menggunakan astonitril dan air. Memang airnya cuma sedikit, 3% minimal. Yang banyak adalah astonitril. Sifatnya polar. Tapi fase diamnya juga polar, karena mirip dengan normal phase. Jadi hilik itu fase geraknya mirip reverse phase, fase diamnya mirip normal phase. Kalau KCKT pertukaran ion itu fase geraknya berupa ion atau datar, fase diamnya itu mengandung ionik ya, penukar ion, ion exchanger, bisa dalam bentuk ion exchanger maupun anion exchanger. KCKT pertukaran ion ini paling banyak dipakai untuk analisis ion. Jadi memang kalau menggunakan reverse phase ion relatif sulit juga, walaupun ada teknik namanya ion pairing. Dan kromatografi pertukaran ion ini di USP terbaru ya, sudah banyak muncul untuk analisis antibiotik, misalnya saja kanamisin sulfat, misalnya streptomycin sulfat yang biasanya diuji potensi secara mikrobiologi, tapi sudah menggunakan KCKT pertukaran ion, dan di situ menggunakan detektor false amplomagnetic Nah ini ion pairing. Kalau ion pairing itu nanti mirip-mirip reverse phase, tapi juga ini untuk ion. Kita kasih di dalam fase geraknya itu berupa reaksi pasangan ion, dan fase diamnya sama reverse phase. Yang perlu diingat bahwa nanti di dalam prakteknya pada saat pengembangan itu kita perlu memilih mekanisme ini, yang mana yang sesuai. Oleh karena itu nanti ini akan dijelaskan di dalam bab pengembangan metode. Termasuk pasangan ion ini sudah cukup banyak dipakai. Semua punya plus dan minusnya. Tapi saya ingatkan lagi bahwa yang paling banyak digunakan adalah reverse phase HPLC. Semua mekanisme tadi itu dipakai dengan instrumen yang sama. Instrumennya sama, cuma kolomnya yang kita pilih atau kita dapatkan yang berbeda-beda, sehingga mekanismenya bisa berbeda.